That's a lovely ball, Ortega. Ortega gets him through the gap. That's another lovely goal. Would have been very happy with that in his heyday. Marca es Mariano González, que hará el burrito, sigue el burrito, la pide Salvador, la pide Ancho. A distancia del arco Ortega. Observen el número 2. El enganche y el arranque típico del... Pada tahun 1994, siang itu suasana riuh rendah di Stadion Foxborough, Massachusetts, Amerika Serikat. Seorang pemuda 20 tahun berdiri di tepi lapangan dan bersiap untuk masuk ke dalam lapangan. Saat itu laga tinggal berjalan 7 menit hingga waktu normal berakhir. Di hadapannya terbentang papan skor digital yang menunjukkan keunggulan 3-0 Argentina atas Yunani. Sambil melompat-lompat kecil, ia menatap dari kejauhan pemain yang akan digantikannya. Sang pria yang hendak digantikannya berlari sembari menyerahkan ban kapten kepada rekannya. Tak lama kemudian, pria tersebut menghampiri, mengusap rambut panjang sang pemuda, kemudian mencium keningnya. Tak ada yang menganggap bahwa kejadian tersebut istimewa. Hingga beberapa hari setelahnya, pada momen itulah seorang Ariel Ortega mendapat beban untuk memikul tugas yang ditinggalkan dari seorang Diego Armando Maradona. Bukan sekali itu saja Argentina punya pemain sepak bola hebat. Salah satu di antara mereka ialah Mario Kempes, pahlawan yang menyumbangkan trofi Piala Dunia 1978. Namun perhelatan Piala Dunia selanjutnya menjadi jawaban konkret bagi publik Argentina. Maradona yang masih berusia 21 tahun terlihat hebat dari siapapun yang ada di planet bumi, termasuk Kempes dan rekan-rekannya. Skuad Argentina yang memiliki peraturan pembagian nomor punggung berdasarkan urutan nama belakang pemain memberikan pengecualian bagi Maradona. Ya, sejak saat itu Maradona bukanlah seorang pemain, melainkan sosok pengemban, penyelamat, sekaligus simbol bagi sepak bola Argentina. Anda tak bisa membandingkan arti Next Maradona sama seperti Next Cruyff di Belanda, Next Beckenbauer di Jerman, atau bahkan Next Pele di Brasil. Tak heran jika julukan El Pibe de Oro, yang artinya si anak emas di Argentina, bisa dibaca sebagai The Next Maradona. Ariel Arnaldo Ortega, pemuda yang dicium Maradona di Piala Dunia 1994, adalah salah satu dari pemuda beruntung tersebut. Usai berhentinya karier Maradona di timnas Tango pada 1994, Ortega lah yang mendapat sorotan. Penampilan Ortega di Piala Dunia tersebut memang mengundang decak kagum. Bersinarnya Ortega sekaligus menghapuskan label penerus Maradona yang melekat pada Diego Latorre beberapa tahun sebelumnya. Meskipun namanya diorbitkan oleh River Plate, tapi kelihayannya mengolah bola serta perangai bengalnya semakin mempertegas kalau dirinya punya kesamaan dengan sang legenda. Ya, jauh sebelum kemunculan sang mega bintang Lionel Messi, julukan The Next Maradona terlebih dahulu disematkan kepadanya. Dengan teknik olah bola mumpuni dan visi bermain yang luar biasa, tak ayal orang-orang berharap banyak kepadanya agar mampu melanjutkan estafet yang ditorehkan oleh Maradona bersama Argentina. El Burrito, begitulah julukannya. Tingginya hanya 5 kaki 7 inci, sekitar 170 cm. Dengan postur yang kecil itu, dia bisa bergerak lincah di lapangan hijau, bak seekor keledai. Ortega lahir di kota kecil yang tandus dekat perbatasan Bolivia, Ledesma di Provinsi Jujuy, pada 4 Maret 1974. Ayahnya hanya seorang tukang las, tetapi dia tumbuh dengan meniru bintang River Plate, Ramon Diaz. Setiap hari, bocah kecil itu menggiring bola di tanah berbatu di luar rumahnya, hingga di usia 16 tahun dia mengikuti sebuah turnamen sepak bola lokal. Turnamen itu rupanya digelar oleh River Plate untuk menemukan bakat-bakat muda. Ada 500 orang yang mengikutinya. Saya mengambil bola dan tidak memberikannya kepada siapapun. Saya bermain dengan baik dan disuruh untuk kembali. Daniel Passarella yang saat itu melatih sepertinya telah melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Ortega. Ortega pun akhirnya mengawali karir sepak bolanya bersama Los Millonarios,
pada 1991 dan langsung membalas kepercayaan Passarella dengan mencetak gol kemenangan pada debutnya melawan Platense. Musim itu, dia ikut membawa River Plate menjuarai Apertura. Termasuk pada 1994, total ada 4 trofi ini yang telah dimenangkannya, hingga menjadi bintang saat keluar sebagai jawara Copa Libertadores 1995, 1996. Driblingnya selalu berhasil memukau penonton di Estadio Mas Monumental, baik sebagai winger maupun gelandang serang. Banyak pemain lawan yang tak berdaya setelah dikelabui pergerakan Ortega, dan dia kemudian melesat untuk mengirim umpan matang pada rekannya atau langsung menyarangkan bola di gawang lawan. Sejak itu, hanya masalah waktu sebelum Eropa memanggilnya. Berkat pencapaian-pencapaiannya bersama River Plate, nama Ortega pun semakin santer diisukan bakal mengadu nasib di Eropa. Guna mencicipi level permainan yang lebih tinggi, sekaligus mematri namanya sebagai salah satu pesepak bola terbaik di kolong langit Argentina. Musim dingin 1997, Ortega akhirnya pindah ke La Liga Spanyol untuk bergabung dengan Valencia. Sayangnya, sosoknya yang ekspresionis membuat Ortega kesulitan beradaptasi dengan pelatih Claudio Ranieri yang disiplin. Sebagai seorang playmaker yang mudah meledak-ledak, dia gagal mengikuti instruksi dan membuat cepat dimusuhi manajer baru itu. Tak lama, bangku cadangan jadi akrab dengannya, lalu dikeluarkan dari skuad. Saat berangkat ke Piala Dunia 1998 di Prancis, Ortega telah dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh klub. Namun di usianya yang masih 24 tahun, dia membuktikan dirinya masih penting dan mampu berkontribusi hampir 80% gol untuk Argentina. Hanya saja, penampilan luar biasanya itu dirusak selembar kartu merah dalam perempat final kontra Belanda, setelah Ortega melakukan diving dan menanduk kiper Belanda Edwin van der Sar. Setelah Piala Dunia 98 berakhir, ia pun gerah setelah mengetahui tak lagi dibutuhkan oleh Valencia. Pria yang memiliki julukan El Burrito ini pun minta dilego. Lewat biaya senilai 23 juta pound sterling, Ortega pun dijual oleh Valencia ke klub Serie A Sampdoria jelang musim 1998-99. Mengingat skill dan kualitas apik yang ia punyai, wajar bila Iblu Cerchiati memiliki harapan besar dengan kehadiran Ortega di Stadion Luigi Ferraris. Namun sayang karirnya juga tak berjalan mulus. Ortega gagal memenuhi ekspektasi yang ia emban dengan sempurna. Terbilang inkonsisten walau selalu jadi penggawa inti. Perjalanan buruk Sampdoria di musim itu berakibat dengan pemecatan Luciano Spalletti dari bangku pelatih. Ironisnya, David Platt dan Giorgio Veneri yang menjadi pengganti juga tak mampu berbuat banyak, sehingga Iblu Cerchiati finish di posisi 16 klasemen akhir dan terdegradasi ke Serie B. Sadar bahwa kondisi finansial Sampdoria makin buruk karena terdegradasi, pihak manajemen lantas menjual Ortega demi memperoleh suntikan dana. Mujur bagi mereka karena tim yang sedang menanjak, yakni Parma, rela merogoh kocek sebesar 18 juta pound sterling buat membawa Ortega ke Stadion Ennio Tardini. Di Parma, Ortega diproyeksikan sebagai pengganti Juan Sebastian Veron yang dicomot oleh Lazio. Gelar Supercoppa Italia 1999 pun berhasil dibawanya dan terlihat jadi awal yang baik baginya. Tapi, bersama klub ketiganya dalam 3 tahun itu ternyata mendatangkan lebih banyak frustrasi. Pria kelahiran Ledesma ini masih tak sanggup memperlihatkan potensi luar biasa yang ada pada dirinya secara konsisten. Alberto Malesani yang menjabat sebagai pelatih Parma saat itu cuma menurunkannya di 27 pertandingan pada seluruh kompetisi. Merasa karirnya tak berkembang selama di Spanyol dan Italia, Ortega pun memilih mudik ke River Plate pada tahun 2000 dengan biaya 6,5 juta pound sterling. Sebagai kompensasi atas pembelian Hernan Crespo yang belum dibayarkan oleh Parma. Ajaibnya, El Burrito bisa mengembalikan performa kerennya yang sempat lenyap. Bareng River Plate dalam tempo 2 musim,
Ortega bermain lebih dari 50 laga. Tak hanya itu, River juga dibawanya meraih titel Clausura pada 2002. Seakan tidak kapok, keberhasilan Ortega bersama River Plate ketika itu membuatnya kembali lagi ke Eropa. Saat itu, Manchester United disebut-sebut berminat padanya, tapi Fenerbahce yang mendapatkannya, meski sebenarnya dia berharap tidak pernah pergi. Sejak saat pertama, saya menyadari bahwa negara ini bukan untuk saya, kata Ortega dalam autobiografinya. Benar saja, perjalanannya di Eropa kali ini berakhir lebih rumit. Dia tak pernah balik ke Turki dan malah terbang ke Buenos Aires setelah membela timnas Argentina dalam uji coba pada 11 Februari 2003. Pada akhirnya FIFA menjatuhkan denda $11 juta dan melarang Ortega bermain hingga Desember 2003. Seorang bintang yang dulunya diharapkan jadi penerus Maradona, di usianya yang saat itu masih 29 tahun, malah tak punya klub. Namun Ortega sendiri pernah menyatakan bahwa ia merasa tertekan dengan label penerus Maradona. Ya, label The Next Maradona nampaknya sangat mempengaruhi performanya di Eropa. Bahkan ia hanya memiliki karir yang singkat di benua biru itu. Berbeda dengan sang legenda yang mencapai kesuksesan di Napoli dan menjadi legenda di sana. Saya merasa bahwa perbandingan dengan Maradona terlalu berat dan tidak adil. Karena Maradona adalah seorang legenda sepak bola Argentina yang sangat sulit diikuti. Saya hanya ingin dibandingkan dengan diri saya sendiri dan ingin membuat nama saya sendiri di dalam sejarah sepak bola. Pelatih Americo Gallego, asisten Passarella di periode pertama Ortega bersama River Plate, kembali datang menyelamatkannya setelah sebelumnya juga memulangkan sang playmaker setelah gagal di Italia. Kali ini Gallego membawa Ortega ke Newell's Old Boys, dan dia langsung membalas dengan trofi juara Apertura pada 2004. 2 tahun kemudian, Passarella datang memanggilnya pulang ke Belgrano. Sayangnya, Ortega sudah terlanjur rusak. Meski sempat membantu River Plate merebut Clausura pada 2008, dia sudah terjebak dalam ketergantungan alkohol dan beberapa kali menjalani rehabilitasi. Musim 2008-2009, klub meminjamkannya ke Independiente Rivadavia di Primera B Nacional. Lalu sempat kembali tampil untuk La Banda 2 musim, tapi dikirim lagi ke All Boys di Clausura pada 2011 dan Defensores de Belgrano di Primera B Metropolitana pada 2011-2012, sebelum akhirnya memutuskan pensiun di usia 38 tahun. Pemilik 87 caps dan 16 gol bareng La Albiceleste ini memang punya skill yang luar biasa menawan, sehingga dinilai lebih oleh para pengamat, bahkan dianggap sebagai pewaris ideal nomor punggung 10 di timnas Argentina. Sayangnya, ia gagal memenuhi segala ekspektasi dan membuat kilaunya tak sempurna semasa merumput di Eropa.